Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ikhwan fillah rahimakumullah, para santri yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada hari Jumat yang berkah ini tanggal 4 Juni 2021 atau 23 Syawal 1442 Hijriah, baru saja kita sama-sama mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Khususnya pada malam ini kita mempelajari tafsir Quran. Salah satu ayat yang kita bahas yaitu dalam surah Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah ila akhir. Kemudian kami mewariskan Al-Quran, Alkitab kepada hamba kami yang kami pilih. Maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya mereka sendiri, ada yang pertengahan, dan ada yang cepat dalam kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita yang diizinkan oleh Allah, yang sabiqum bil khairat, cepat di dalam masalah kebaikan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan yang mengajarkan Quran. Mudah-mudahan kita di dua-duanya. Kalau kita tidak belajar, kita mengajar. Sekarang kita belajar dengan ustadz-ustadz kita. Di samping kanan saya ini ada Ustadz Abri Al-Hafiz 30 juz. Kemudian Ustadz Ahmad juga Al-Hafiz 30 juz. Kemudian ada lagi Ustadz Faisal juga Al-Hafiz 30 juz. Dan santri-santri yang lainnya, yang ada yang 2 juz, yang 9 juz, ya, ada yang 5 juz. Dan alhamdulillah sekarang kita berkumpul dalam satu halakoh, yaitu memotivasi diri kita agar kita ini semakin kuat di dalam menjalankan tugas, yaitu menjadi orang-orang yang baik. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran, yang mengajarkan Quran. Besok kita, kalau sekarang kita belajar Quran dari ustadz-ustadz kita, besok kita mengajarkan adik-adik kelas kita mengajarkan Quran, hatta walaupun hanya Iqra atau buku Iqra, nah seperti ini. Tapi itu juga adalah dasar untuk bisa memahami dan membaca Al-Quran, ya. Sebab kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Man la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib." Bukan hadis, tapi itu kaidah usuluddin, ya. Kaidah usuluddin, tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengan itu, maka itu juga adalah wajib. Jadi metode Iqra ini yang kita gunakan di pesantren kita. Mungkin di tempat yang lain ada Al-Barqi, ada An-Nur, ya. Tapi kita ada juga Al-Baghdadiyah, kita menggunakan Iqra. Alhamdulillah sudah banyak santri-santri kita khususnya di TPA, di TPA masjid yang sudah diajar, yang sudah kita mengajarkannya, yang juga belajar kepada kita. Mereka tetap bersemangat. Ada apa di balik semangat mereka itu? Tentunya ada motivasi. Apa kata Umar bin Khattab? Jangan meremehkan motivasi. Dalam bahasa Arab namanya al-himmah. Jangan meremehkan al-himmah. Karena aku melihat tidak ada perkara yang membuat orang itu tidak bisa melakukan perbuatan itu. Kenapa? Karena kurangnya motivasi. Tapi subhanallah, kawan-kawan kita, santri-santri semua yang hadir dari berbagai tempat, ada yang dari Jakarta, dari Bekasi, dari Jonggol, ada dari Garut dan sebagainya, berkumpul di tempat ini dengan berbagai motivasi awalnya. Tapi satu motivasi yang saya melihat ada persamaannya, yaitu ingin menjadi orang baik. Tapi tidak ada keliru. Pada kesempatan ini kita akan tanyakan satu persatu, mulai dari Ustadz Abri ini. Gimana Ustadz? Antum motivasinya apa nih yang bisa disaringkan kepada kawan-kawan kita di seluruh Indonesia sama-sama menghafal Quran? Ketika kita menghafal Quran, maka dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama yaitu ketika kita menghafalkan Al-Quran, maka otomatis kita menjadi ahlullah. Kita menjadi keluarganya Allah. Jadi siapa sih yang gak mau menjadi keluarganya Allah? Maka kita semua pun pasti ingin menjadi keluarganya Allah. Jadi jawabannya yaitu dengan menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua yang harus kita ingat, ketika kita menghafalkan Al-Quran, maka di akhirat kelak orang tua kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan dan baju kemuliaan.
Nah, mungkin dua itu motivasi kita untuk menghafalkan Al-Quran. Takbir. Alhamdulillah. Dahsyat sekali ya. Itu karena siapa yang nggak sayang orang tua. Nah, kemudian gimana santri Rizky ini? Yeah, my motivation, I want to be Allah family in the afterlife. Yes. Good. Takbir. Paham ya? Ingin jadi keluarga Allah ya selama hidupnya. Gimana untuk Wahyudi? Ini adalah motivasi untuk para santri penghafal Quran dan Muqarrabun. Kita sebagai santri jangan menyerah dalam menghafalkan Quran. Kita harus tetap bersemangat dalam menghafalkan Quran agar kita bisa memberi kepada kedua orang tua kita mahkota yang sangat berharga nanti di surga nanti. Subhanallah. Itu ya. Takbir. Kemudian bagaimana Akhi Alif? Insyaallah saya siap sami'na wa ata'na. Alhamdulillah. Singkat dan padat. Yang penting sami'na wa ata'na. Gimana Akhi Haki? Bagi saya menghafal Quran adalah hijrah yang serius. Jadi kita juga harus serius menjalaninya. Subhanallah. Baik, gimana Abdul Rahman? Tadi diulang. Gimana bawa Iqra ini dari Alhamdulillah aku ini betah dan semangat. Semangat dari Allah. Alhamdulillah. Baik, semangat semua itu dari Allah. Bagaimana Pasha? Ya insyaallah saya betah. Alhamdulillah betah. Gimana Ridho? Insyaallah saya semangat. Alhamdulillah betah semangat ya dari Allah. Nah kemudian yang terakhir nih dari Ustadz Faisal Al-Hafiz 30 juz gimana? Ya intinya sih kalau kita ngapal Quran ya awalnya kita harus niat tulus itu untuk Allah ya. Karena kalau kita udah niatnya benar, kita benar-benar ngapal Quran, insya Allah akan dimudahkan dan kita itu jihad wala taksar. Kita bersungguh-sungguh dan jangan malas. Itu intinya ya. Alhamdulillah. Jangan malas, niatnya bagus, diperbagus lagi, maka insya Allah kita akan termotivasi dalam mengkaji Quran. Takbir. Baik, itulah yang sama-sama kita sudah sampaikan ya kepada kawan-kawan kita sesama penghafal Quran di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia ya. Karena sekalipun kondisi kita di saudara-saudara kita di tempat yang tidak nyaman seperti Palestina pun, tapi subhanallah ratusan penghafal Quran selalu hadir ya, tetap istiqomah, tidak ada yang berhenti. Apalagi kita di tempat yang sejuk di Pengalengan ini kadang-kadang 7 derajat Celcius, dinginnya sangat ekstrim sekali. Bagi kita ini penghafal Quran semakin semangat kita karena enak untuk digunakan untuk menghafal Quran. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.